Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiska Rosyada. Saya dari MAN 17 Jakarta. Sekarang duduk di kelas 12 dan mengambil jurusan agama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga di yaumil kiamah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sholat merupakan ibadah pokok yang utama yang hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah melaksanakannya sebagai bentuk rasa syukur kita dan juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana bangunan yang kokoh tergantung seberapa kuat tiang penyangganya. Sholat adalah tiang agama. Kita bisa menilai perilaku seseorang dan keimanan seseorang dari bagaimana dia melaksanakan sholat, seberapa serius dia melaksanakan sholat, seberapa khusyuk dia dalam melaksanakan sholat. Semakin serius, semakin khusyuk, semakin bagus. Namun di sini saya ingin menyampaikan kalau saya sebagai muslimah turut prihatin karena saya sholat di bagian saf belakang masih sering mendapati teman-teman yang seusia saya itu sholatnya masih main-main, masih bercanda, masih sikut-sikutan sehingga menyebabkan teman-teman yang tadi udah pada sholat jadi batal, bercanda, tertawa, mengobrol yang menimbulkan suara berisik sehingga jamaah lain terganggu sholatnya. Itu tidak boleh seharusnya, karena sama saja lalai dalam melaksanakan sholat. Padahal sholat merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kesempatan terbaik kita untuk berdoa, meminta dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak digunakan sebaik-baiknya, justru kita akan rugi, kita akan celaka. Apalagi sampai bercanda, sama saja mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kategori orang yang lalai dalam melaksanakan sholat, sebagaimana Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, celakalah orang yang sholat, yakni orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'um min kallamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Sesungguhnya dalam sholat ini tidak pantas ada percakapan manusia, karena di dalam sholat hanya ada bacaan tasbih, takbir dan ayat-ayat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita merubah sikap kita, perilaku kita, dan juga sholat kita, agar kita mendapat pahala dan juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain dalam melaksanakan ibadah.
Memang sulit rasanya untuk mengubah kebiasaan kita, karena tergantung seberapa besar kemauan kita dalam mengubah perilaku kita sendiri, seberapa besar niat kita. Kita bisa melakukannya kalau kita mau, dan juga pelan-pelan kita berusaha. Kita harus memaksa diri kita sedikit ya, memaksa kita supaya tidak mengganggu kenyamanan orang lain, dan supaya ibadah kita juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari hal-hal kecil saja dulu, seperti misalkan kalau kita lagi sholat nih, lagi khusyuk-khusyuknya, terus disikut sama teman kita nih, kita berusaha untuk mempertahankan keseimbangan kita supaya kita tidak jatuh dan tidak batal gitu. Terus juga kalau diajak ngobrol, kita cuekin aja teman kita biar kita tetap lanjut sholatnya. Insya Allah dia juga nyadar sendiri kok, nyadar sendiri bahwa hal itu nggak boleh loh dilakukan, karena dalam keadaan sholat, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dirubah pola pikir kita, dimulai dari cara menghargai orang lain. Supaya kita bisa menghargai orang lain, yaitu kita harus belajar tertib dan disiplin, terutama sebagai para pelajar dan anak-anak madrasah yang alhamdulillah ada bapak ibu guru yang mengajarkan kita, membina kita, membimbing kita untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, teladan yang baik bagi masyarakat, juga adik-adik kelas kita. Maka dari itu kita harus berusaha, kita pasti bisa kok. Kita harus berusaha untuk mengubah diri kita, pelan-pelan aja dulu. Bismillah, insya Allah kita pasti bisa. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, masih ada grogi, karena sejujurnya saya juga masih dalam tahap belajar untuk menyampaikan dakwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Sebelumnya, kalian tahu gak ada Eskul SDI di Man 17 Jakarta loh. SDI itu singkatan dari Studi Dakwah Islam. Jangan salah, walau namanya studi dakwah, tidak hanya melatih kita berdakwah saja. SDI juga melatih kita untuk tampil di depan umum seperti public speaking, bermain drama, bernyanyi, main musik, dan nasyid yang berbau islami. Sama halnya dengan Sunan Kalijaga, kita menyampaikan dakwah bukan hanya lewat ceramah saja, tapi juga bisa lewat kesenian. Ayo bergabung di SDI.